Dedak padi merupakan hasil perolehan sampingan dari proses penggilingan padi. Padi memiliki nama latin yaitu Origa sativa. Dedak padi merupakan salah satu bahan pakan kelas 4, yaitu bahan pakan sumber energi. Ini memiliki bahan kering berkisar 86,5%, kandungan abunya sekitar 8,7%, protein kasarnya 10,8%, dan serat kasarnya sekitar 11,5%. Batas penggunaan dedak padi pada penyusunan ransum ayam yaitu maksimal 20%, pada sapi maksimal 40%. Mengapa demikian? Karena dedak padi memiliki kelemahan. Kelemahan utama dedak padi adalah kandungan serat kasarnya yang cukup tinggi dan adanya senyawa asam pitat yang dapat mengikat mineral dan protein sehingga sulit dicerna oleh enzim pencernaan. Prosesi perolehan dedak padi. Sebagian besar gabah yang dimasukkan ke dalam mesin pemecah kulit atau husker akan terkupas dan masih ada sebagian kecil yang belum terkupas. Butiran gabah yang terkupas akan terlepas menjadi dua bagian, yaitu beras pecah kulit dan sekam. Selanjutnya, butiran gabah yang belum terkupas harus dipisahkan dari beras pecah kulit dan sekam untuk dimasukkan kembali ke dalam mesin pemecah kulit. Jagung merupakan salah satu bahan pakan yang biasa diberikan kepada ternak, memiliki nama latin zeamais dan termasuk ke dalam kelas bahan pakan nomor 4 atau sumber energi. Ketersediaan bahan pakan jagung di Indonesia sangat melimpah dan dapat dijadikan stok saat musim kemarau panjang atau saat stok bahan pakan hijauan berkurang. Pengolahan jagung sebagai bahan pakan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pembuatan hay, pembuatan silase, atau fermentasi. Kandungan nutrisi pada jagung yaitu bahan kering 86%, abu 3,3%, BETN 61,8%, serat kasar 4,3%, lemak kasar 6,9%, dan protein kasar 9,7%. Jagung bisa dikonsumsi oleh unggas maupun ruminansia, namun banyak dikonsumsi oleh unggas dan biasa digunakan untuk ayam broiler maupun ayam petelur. Tingginya kandungan energi pada jagung berkaitan dengan tingginya kandungan pati pada biji jagung. Namun, kandungan lisin, metionin, dan triptofan jagung relatif rendah, sehingga untuk membuat pakan ayam perlu ditambahkan sumber protein yang tinggi seperti bungkil kedelai. Pada ruminansia, nilai palatabilitas tertinggi yaitu terdapat pada bagian daun dan kulit jagung. Pollard merupakan produk samping dari proses milling gandum yang berguna sebagai bahan baku utama pembuatan produk pakan ternak karena memiliki kadar protein dan nutrisi yang tinggi. Pollard atau Triticum sativum Lang merupakan bahan pakan kelas 4 atau sebagai sumber energi. Kandungan yang terdapat pada Pollard yaitu bahan kering 88,4%, lemak kasar 5,1%, protein kasar 17%, BETN 45%, serat kasar 8,8%, dan abu 24,1%. Pollard tidak mempunyai anti nutrisi, tetapi penggunaan Pollard perlu dibatasi mengingat adanya sifat pencahar yang ada pada Pollard. Karena adanya sifat pencahar tersebut, maka Pollard akan bernilai sangat baik apabila diberikan pada ternak-ternak darah. Pollard merupakan salah satu pakan ternak yang populer dan nilai produksi yang dihasilkan lebih besar daripada yang diperkirakan dari kandungan protein dan kecernaan nilai zat makanannya. Biasanya, pemberian Pollard dicampur dengan butiran dan dengan pakan yang kaya akan protein seperti bungkil-bungkilan. Pollard mempunyai nilai yang tinggi ketika dipakai lebih dari 1/4 bagian konsentrat. Pollard banyak dipergunakan di bidang industri pakan ternak, peternakan sapi, dan industri bahan baku pangan. Pollard memiliki harga 4.500 per kilogram.